Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zakat dalam kitab zakat dari buku Bulughul Maram, yang mana sekarang kita masuk pada hadis yang nomor ke 588, masih berkaitan dengan nisab zakat hewan ternak. Kan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Yaman fa amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinna wa min kulli halin dinara aw 'adlahu mu'afiriyan. Rawahu khamsa wal lafzu li Ahmad wa hassanahu Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafi fi waslihi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Maka di antara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Mu'adz, fa'amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada Mu'adz untuk mengambil setiap orang yang memiliki 30 sapi, maka kewajibannya yaitu tabi'at atau tabi'atan. Maka yaitu hadis ini menjelaskan tentang nisab sapi. Nah, kita sudah mengetahui nisab unta, kemudian nisab dinar dan dirham, nisab emas dan perak. Begitu juga kita sudah mengetahui nisab mata uang, yang mana nisab adalah batasan pada harta tertentu yang menjadikan apabila tersampai batasan ini wajib mengeluarkannya, wajib mengeluarkan sebagiannya apabila sudah sampai 1 tahun Hijriah. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, apabila seorang memiliki sapi dan sapi tersebut sudah mencapai 30, maka wajib orang tersebut mengeluarkan 1 ekor sapi, yaitu tabi'an atau tabi'atan, seekor sapi yang telah sampai berumur sudah penuh umurnya 1 tahun dan akan masuk pada tahun kedua. Nah, di sini ada pilihan yaitu tabi'ah atau tabi'atan.
Jadi ini pilihan, boleh diambil dari 30 tersebut sapi yang jantan maupun sapi yang betina, tapi syaratnya umurnya yang sudah sempurna 1 tahun dan akan masuk pada tahun yang kedua. Kemudian berikutnya wa min kulli arba'ina musinna, dan apabila sapi tersebut sudah sampai berjumlah 40 sapi, maka diambil kewajiban zakatnya adalah musinna. Musinna pun yaitu nama sapi yang telah sempurna umur 2 tahun. Wa qala asinuha wa dafal bidaniya. Kenapa dinamakannya musinna? Musinna itu artinya gigi, sinun gigi, karena sapi ini sudah muncul gigi depannya, dan dia biasanya yaitu ketika sudah sempurna 2 tahun dan akan masuk pada tahun ketiga. Kemudian wa min kulli halimin dinaran. Nah, dan setiap orang yang sudah bermimpi, maka diwajibkan mereka dinaran, 1 dinar. Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap orang yang bermimpi ini, ya, artinya orang bermimpi itu alladzi balagha al-quruna wa jama'a al-rijal. Maksudnya laki-laki yang sudah bermimpi maupun perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah bermimpi, dan ini menunjukkan bahwa anak tersebut sekarang sudah berubah menjadi orang dewasa. Ya. Sawa'un yaital a'la, baik dia benar-benar sudah bermimpi atau belum bermimpi. Nah, penjelasan ulama ini, ya, dari hadis ini wa min kulli halimin, tetapi juga dijelaskan tidak mesti mimpi tanda seorang tersebut sudah dewasa. Bisa jadi ada tanda-tanda lain yang menyebabkan anak kecil tersebut berubah menjadi dewasa. Ya. Nah, kalau pada laki-laki, para ulama juga menyebutkan di antara tanda sudah berubah menjadi dewasa, yaitu di antaranya apabila telah tumbuh bulu kemaluannya atau sudah sampai umurnya 15 tahun. Ya. Nah, di antara dari ini, salah seorang sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk berperang. Maka permintaan yang pertama tidak diizinkan adalah Rasulullah SAW. Pada tahun berikutnya minta izin lagi kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang bersama Nabi. Maka Nabi mengizinkan. Dan sahabat ini menjelaskan ketika diizinkan itu beliau berumur 15 tahun. Nah, oleh sebagian ulama menjelaskan bahwa 15 tahunlah umur salah satu tanda anak tersebut sudah menjadi nanti dewasa. Kemudian, tetapi ini juga masalah yang diperselisihkan ulama. Kemudian di antara tanda yang lain bagi sang laki, yaitu tumbuh rambut pada kemaluannya. Dalilnya yaitu salah seorang sahabat Nabi yang dahulu dia orang Yahudi dari Bani Quraisyah, ya, yang mana Bani Quraisyah membakar pada Rasulullah SAW melanggar perjanjian
Nah, kemudian Rasulullah SAW pun karena mereka berusaha membunuh para sahabat Madinah ketika itu dari Nabi SAW, maka mereka pun dan Nabi beberapa sahabat akhirnya memerangi mereka. Nah, kemudian Nabi memerintahkan ya untuk setelah kelelahan peperangan para Yahudi tersebut membunuh laki-laki, dan ini atas permintaan dari mereka juga. Ya, mereka ini diputuskan oleh orang lain bagaimana harusnya dengan Bani Quraisyah dan Kabila Quraisy ini. Maka yang memutuskan tersebut dibunuh yang sudah dewasa. Maka sahabat ini ketika itu dari Bani Quraisyah ini masih kecil, maka aku termasuk orang yang tidak dibunuh ketika itu. Nah, cara melihatnya itu dengan melihat rambut kemaluan pada hal tersebut. Kenapa demikian? Ya, maka jelaskan para ulama, kalau seandainya dengan tanda yang belum 15 tahun atau dengan tanda mimpi, tentu mereka tidak akan mengaku setelah mimpi belum. Atau dengan menanyakan umur sudah umur 15 tahun belum, karena takut akan dibunuh. Sehingga ketika itu diputuskanlah yang sudah tumbuh belum kemaluannya maka dibunuh. Ya. Nah, ini sebagai para ulama menjelaskan bahwa salah satu tandanya yaitu dengan tumbuhnya kemaluan pada anak tersebut maka sudah menjadi laki-laki dewasa. Adapun berkaitan dengan hal ini, wa kulli hari mimpi nawa, setiap yang sudah bermimpi. Ya. Adapun tanda mimpi ini adalah tanda yang sepakati para ulama untuk sebagai tanda bahwa anak kecil sudah menjadi dewasa. Karena ini disebutkan ya biasanya hukum dalam hadis yaitu dengan hukum mayoritas atau dengan yang kuat. Maka kalau disebutkan orang bermimpi ya dia bermimpi, tapi ketika ada tanda-tanda lain dan dia belum bermimpi maka juga tetap diwajibkan yaitu satu dinar. Nah, maksudnya ini tentang apa? Maksudnya ini tentang yaitu orang-orang yang non muslim, Yahudi maupun orang-orang yang tidak mau untuk menyatakan masuk Islam. Ya. Maka mereka berjanjinya mereka akan dapat amal dari Rasulullah SAW, tapi dengan syarat bayar uang jizyah namanya. Ya. Ada kaum muslimin maka mereka juga bayar zakat. Zakatnya sudah ditentukan oleh Allah SWT, dan juga masalah jizyah ini ditetapkan oleh Allah SWT. Al-adlahu mu'afiriyan, ya, jadi yang diwajibkan bagi orang-orang yang tidak menyatakan masuk Islam tapi mereka berdamai, nyatakan tidak mengakui kalah, tidak berperang, maka 1 dinar atau yang senilai dengan 1 dinar, yaitu mu'afiriyan. Mu'afiriyan adalah jenis kain dari atau berasal dari daerah namanya Mu'afiri. Mu'afiri ini suatu daerah di daerah Yaman. Jadi ketika itu, di masa itu, Mu'afiri ini adalah hasil kain yang terbaik yang beredar, yang diekspor ke daerah-daerah perdagangan, ya, baik Madinah maupun Mekah. Nah, jadi ini sesuatu yang bernilai. Kain ini adalah sesuatu yang bernilai mahal, sehingga ini juga bisa dijadikan sebagai bayaran dalam jizyah, pembayaran jizyah, tapi yang senilai dengan 1 dinar. Nah, 1 dinar itu kalau ada sekarang dengan mata uang kita sekitar 4 jutaan, ya, 4
bagus kan kainnya, kain mati, kalau ada baju atau pakai harga 5 juta 1 dinar, ini menunjukkan kainnya sangat bagus. Nah, jadi di sini juga menjelaskan bahwa ada kewajiban-kewajiban harta yang harus diambil secara paksa dari seseorang, ya. Dan Allah tidak berikan kecuali yang hamba tersebut mudah untuk melakukannya. Jadi Islam itu mudah. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan nama begitu bil Hanafiyyah Islamah. Aku diutus oleh Ta'ala dengan membawa agama yang hanif, lurus, sesuai dengan fitrah manusia, akal manusia. Kemudian memang agama yang memberitakan kebaikan dan sama cara itu mudah, ya mudah untuk dijalankan. Artinya orang-orang yang betul-betul fitrahnya, akalnya, ya sesuai dengan tidak terusak dengan berpikir yang baik, maka akan mudah memahami Islam ini dan mudah untuk menjalankannya. Ada orang-orang yang sudah terkena ya subhat-subhat atau pemikiran-pemikiran yang aneh, maka dia akan merasa sulit memahami agama Islam ini dan juga sebagian sulit untuk mengamalkannya. Dan zakat hanya 2,5%. Jizya hanya dari harta yang sudah banyak, yang sudah berlalu 1 tahun. Dan orang yang non-muslim ada kewajiban bayar jizya, ya. Dan ini 1 dinar selama 1 tahun, ya 1 dinar selama 1 tahun. Nah, ya kalau kita perhatikan lebih ringan orang yang beragama Islam daripada orang Muslim, ya. Jadi kewajiban Muslim 1 dinar, sehingga ini akan memotivasi orang Muslim untuk masuk Islam. Karena kalau kewajibannya hanya orang kaya, dan ambilnya sebagian kecil. Jadi salah satu imannya itu motivasi kalau itu saya masuk Islam saja, ya. Dan seandainya mereka non-muslim dan mereka tidak mampu, ya tidak mampu. Kemudian kalau dia masuk Islam, maka mereka menjadi dapatkan zakat, mustahil zakat. Nah ini juga salah satu hikmah syariat Allah bahwa mengajak untuk non-muslim masuk Islam sangat mudah. Dan Islam itu harta yang kalau dia dipaksa hanya bagi orang kaya, maka orang miskin akan diberi dari antara kaya. Nah, sehingga memotivasi orang-orang untuk masuk Islam. Tapi dalam kita ini sekarang terbalik. Pemimpin atau negara yang mereka menerapkan pajak, yang mana pajak ini ya, kewajibannya baik orang kaya maupun yang miskin. Contohnya pajak apapun tidak kena pajak yang berisiko tersebut ada pajak 10%. Padahal kadang-kadang yang adalah orang-orang yang miskin, ya. Tapi berbarang-barang itu sudah terkena pajak. Nah, selain pajak, ada seorang muslim harus kewajiban pada Allah bayar zakat. Berarti ada 2. Ada kewajiban pajak, kewajiban zakat. Nah, sedangkan non-muslim mereka hanya 1 saja, yaitu pajak. Jadi memberatkan bagi muslim. Nah, ini juga salah satu yang makin berat bagi muslim. Maka kalau negara negara Islam, ya, maka berbondong-bondong orang-orang bekerja itu yang muslim dari daerah misalkan Thailand atau Vietnam atau India, Bangladesh yang muslim, begitu mereka bekerja di negara Islam, ya maka banyak kemudahan-kemudahan yang mereka terima. Dapat asal zakat, kalian bekerja pegawai pada banyak dapat zakat dari pemerintah. Nah, maka itu mereka tertarik dan masuk Islam. Dan kewajiban pajaknya
disesuaikan akan berubah kebutuhan pajaknya. Karena memang lagi krisis pajaknya banyak sekarang, tapi dahulu pajaknya rendah, tinggi, ya. Tinggi dan itu disesuaikan, tidak semuanya. Ya, hanya pada para diusahakan pada pemerintahnya adil dalam menarik pajaknya. Hanya pada barang-barang yang tertentu, ya, yang dikenakan pajak. Nah inilah bahwa dalam Islam tidak mengenal pajak, adanya dalam zakat itu adalah zakat atau jizyah. Nah Rasulullah SAW ketika kekurangan uang untuk pelaksanaan perang ini juga masalah dalam negara ya, suatu masyarakat. Nah ketika kekurangan uang mereka Rasulullah SAW tidak mewajibkan pajak, tapi Nabi berhutang pada orang kaya. Artinya banyak cara lain yang tidak memaksa seorang untuk diambil hartanya. Biasanya lalu Nabi meminjam dari orang kaya atau meminta pada orang kaya untuk mempercepat zakatnya, Kalau pinjam saja kan dibayar dengan zakat ketika terkumpul, atau ketika orang kaya yang mau membayar lebih cepat harta zakatnya, maka ini salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Jadi tidak pernah Nabi mengambil, karena memang dalam Islam itu harta seorang muslim atau manusia baik maupun non-muslim itu sangat terjaga. Tidak boleh diambil sekecil apapun. Karena Nabi SAW dari hati-hatinya beliau mengingatkan masalah ini. Dan itu pun di tempat yang paling besar perkumpulan manusia ketika haji wada waktu Arafah. Jadi kalau dalam Islam kita perhatikan ada waktu-waktu berkumpul itu setiap 5 kali dalam sehari, kemudian 1 kali dalam seminggu, kemudian 1 kali 2 kali dalam setahun, ya. Dan yang paling besar itu kan biasanya makin kecil, makin besar. Dan yang paling besar perkumpulan umat muslim waktu apa? Waktu haji, waktu Arafah, ya, yang mana seluruh dunia di sana berkumpul manusia. Dan ketika itu Nabi menyampaikan, menunjukkan hal ini bahwa Nabi di balik Arafah ini ada sesuatu yang penting untuk dijelaskan agar semua orang mengetahuinya. Maka Nabi mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa amalakum wa alaikum. Ya, kalau kahon bagi yang berhazab, sesungguhnya darah kalian itu terjaga. Nah, tidak boleh merupakan darah seorang muslim maupun non-muslim tanpa maupun non-muslim yang dalam perjanjian damai berharam hukumnya disakiti atau ditempakan. Makanya luka sedikit saja akan ada hukum kisos, ya. Ada hukum balasan. Kalau dimaafkan ada bayar yang bayarnya mahal. Misalkan ya dimaafkan 1 gigi dipukul copot, bayarnya 5 unta 1 gigi, ya. 5 unta berarti sekitar 100 juta. Maka kalau luka sampai tulang itu dijelaskan semuanya rinci, ada denda-denda yang harus dibayar sehingga orang tidak berani. Kemudian kehormatan, ya, diharapkan untuk mencela kehormatan seorang atau menghina seseorang, ya. Kemudian harta, ya, harta ini adalah sesuatu yang haram bagi orang lain untuk mengambilnya, walaupun orang tersebut adalah, apalagi orang tersebut adalah seorang pemimpin, menunjukkan sangat berbahayanya ya kita mengambil harta orang lain dengan tanpa yang disesuaikan syariat Islam. Nah, ini ya. Kemudian hadis berikutnya, an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tukhadhu shadaqatul muslimin ala niyahihim rawahu Ahmad wa Abi Dawud wa la tukhadhu shadaqatuhum illa fi durihim. Dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, zakat kaum muslimin itu diambil itu dari air-air mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad dan Abi Dawud. Kemudian dalam lafaz Abi Dawud menyatakan dan zakat itu tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Maksud dari air-air, ya, niyahihi itu niyah jamak dari kata ma'un. Artinya adalah air dalam bahasa Indonesia. Wal murad bi al-uyun haitsu takunu mawasyil qaum. Maksudnya airnya adalah mata air. Yang mana mata air itu adalah tempat hewan-hewan ternak digembalakan. Ya, jadi maksudnya zakat itu diambil langsung didatangi, diambil langsung ke tempat-tempat pengembalaan. Kalau lafaz Abu Dawud tadi illa fi durihim, kecuali di rumah mereka. Jadi bisa juga tempat menggembala hewan itu di rumah-rumah, mereka di rumah-rumah. Nah, bisa juga di tempat rumah mereka. Maksud dari hadis ini an-nasai yazilu ala nas. Ya. Jadi maksud dari hadis ini menunjukkan bahwa zakat ini ada petugasnya yang langsung melakukan menghitung, ya, itu kemudian kalau ternyata sudah wajib maka dia akan ambil dan dibawa ke Baitul Mal. Wa ya'khudhu sadaqatihim wa laysa lahu an yanzil mahallan ba'idan thumma yaqulu nas bi al-abwab. Jadi bukan zakat itu bukan wajib zakatnya itu yang mereka mengatakannya. Hikmahnya kenapa? Hikmahnya ini memudahkan bagi orang-orang yang sudah wajib zakat. Ya. Karena seandainya mereka tempat membayar kambingnya jauh dari kota Madinah atau dari tempat pengelolaan zakat, tentu akan kesulitan. Maka tambah juga biaya bagi mereka untuk mengantarkan hewan-hewan ternak ini atau harta zakat ini. Ya. Maka ya, cara mengeluarkannya Nabi memerintahkan para sahabat yang mereka diutus untuk mengambil zakatnya. Dan pengambil penarik zakat ini dinamakan dengan amil, orang yang bekerja. Ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi pernah mengutus Ibnu Lubiyah menarik zakat, kemudian juga Umar atau dan sahabat-sahabat lainnya. Banyak Nabi pernah mengutus para sahabat untuk menarik zakat. Nah, para penarik zakat ini mereka digaji dari pemerintah. Ya, tentu gajinya juga dari harta zakat ini, dari Baitul Mal. Di Baitul Mal itu hasil dari zakat, hasil dari peperangan atau harta-harta yang tidak ada pemiliknya, kabarnya ada seorang meninggal ternyata tidak ada lama tidak ada ahli warisnya, maka hartanya itu Baitul Mal yaitu liman la waris dalam Baitul Mal itu adalah jadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Jadi harta yang tidak ada pemiliknya dimasukkan ke Baitul Mal, atau harta masyarakat yang milik umum dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, amil zakat ini mereka digaji. Jadi salah satu yang berhak dari harta kumpulan zakat adalah amil. Tetapi ada yang kita pahami, ya,
ada masalah akli ini kalau kita perhatikan ternyata ada beberapa hukum yang harus kita perhatikan. Contohnya kita seorang pegawainya. Contohnya ketika Ibnu Lubiyah ditunjuk Nabi untuk mengumpulkan zakat, maka dia pun datang pada kabilah-kabilah. Maka ketika beliau kembali dari zakat, ternyata orang-orang memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah. Dan juga ketika berjizyah, kadang-kadang Yahudi itu memberikan suap. Ya. Jadi perintah petugasnya adalah menarik jizyah dan menarik zakat. Nah, orang Yahudi ini memang kebiasaan mereka beri suap. Kalau itu presiden dulunya, ada penelitian dikasih hadiah. Ya, ini hadiah, yang katakan ini hadiah, ya ini hasil zakat. Maka Nabi pun marah. Beliau menegur. Beliau katakan, seandainya kamu duduk saja di rumah ibumu, apakah akan mendapatkan hadiah? Ya, maka Nabi mengatakan seorang yang sudah mengangkat, kemudian yang mengatakan ini hadiah dan ini hasil tugasku, maka itu sesuatu yang haram. Menunjukkan seorang pegawai, ya, pemerintahan atau pekerjaan swasta, kalau dia sudah digaji untuk melakukan pekerjaan itu haram dia terima hadiah dan tips-tips dari orang-orang. Ya. Ini jadi suap. Ini kemudian jadi suap. Maka hati-hati kita dalam pejabat. Ketika kita pejabat tiba-tiba banyak orang kasih hadiah. Nah, itu umum. Yang dilakukan ini hal berbahaya. Nanti kita ingatkan, ya, seorang yang makan harta haram ini termasuk harta guru, yang makan harta orang banyak, harta negara. Yang mengambil harta negara ini tidak harta negara, karena dia sudah digaji tapi masih menerima hadiah dari masyarakat. Jadi dia sudah termasuk makan harta negara. Yang mana dia ngambil ke sana ekor kambing hadiah, maka dia akan nanti akan kambing dipikul dari jalan dan dia akan melakukan suara sapi, maka melakukan suara dan dia akan biasa dengan memikulnya. Maka Nabi katakan, aku sudah menyampaikan pada kalian, ya, mengingatkan betul-betul bahayanya masalah mengambil harta ini. Jadi jangan sekali-kali kita seorang muslim ketika menjadi pemimpin atau pegawai satu perusahaan menerima tips pada kita dalam melakukan tugas itu. Ini jadi harta yang haram. Dan ini juga kebiasaan ini bukan masa kita saja. Karena ini adalah suami dari bahasa Yahudi. Mereka sudah melakukannya dulu. Ya, ketika datang petugas pemungut jizyah, maka mereka kasihkan suap. Ini hadiah untuk kamu, tapi kurangi jizyah kami ya. Nah, jadi dikurangi, maka sahabat bermarah. Ya. Maka dia mengatakan, demi Allah, kalian adalah orang yang paling aku benci di muka bumi. Bencinya kenapa? Sahabat, karena memang Allah yang marah pada orang Yahudi. Tetapi, ya, aku walaupun sama benci kalian, aku tidak akan menzalimi kalian dalam mengambil jizyah. Aku akan mengambil sesuai yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Aku tidak mengurangi dan tidak menambah sedikit pun. Adapun hadiah yang kalian berikan, ini adalah haram bagi kami. Ya, menunjukkan bagaimana tegasnya seorang yang beriman kepada Allah dalam masalah harta ini. Ya, saya tetap akan melakukan tugas bagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya. Saya tidak akan melebihkan sedikit pun. Saya tidak akan menzalimi kalian. Ya, ada pun hadiah yang kalian berikan ini hal bagi kami. Jadi kami tidak menerima hadiah dari suatu pekerjaan. Nah, begitu tegasnya. Maka apa yang dikatakan orang tokoh Yahudi ketika itu? Bihadza qama istana. Dengan inilah berdirinya langit dan bumi. Ya,
Maksudnya apa? Kehidupan di muka bumi ini akan normal, akan lancar kalau seandainya orang-orang menolak suap ini. Ya, maka akan normal kehidupan di suatu negara, suatu masyarakat. Tapi kalau petugas-petugas yang sudah menerima suap, para pejabat yang terima hadiah alasannya dia memperhatikan oleh suap, maka semuanya berantakan. Ya, semuanya akan berantakan. Kita tahu bahaya suap itu, maka ini akan menzalimi orang miskin. Karena orang-orang yang beri uang, kasih uang, lancar urusannya. Orang miskin tunda-tunda urusannya. Ya, mengurus segala sesuatu, kalau nggak bayar itu bisa 2 minggu, 2 bulan. Ditanya belum jadi. Tapi kasih uang untuk cari juga kesana itu. Jadi rusak semuanya. Semuanya akan hancur. Orang yang zalim bagi berzalim. Dan juga banyak beredar barang-barang yang rusak, tidak sesuai, harusnya tidak boleh beredar. Ya, tapi dengan suap semuanya beredar. Makan-makan jadi mahal. Ya, semuanya jadi mahal. Barang-barang jadi tidak berkualitas. Ketika ekspor kalah dengan negara-negara yang tidak ada suap, karena mereka biaya berekspor murah, biaya impor murah, karena tidak harus menyuap. Tapi kalau negara yang banyak suapnya, mau izin itu suap dulu, bisa ini itu baru dapat izin impor atau izin ekspor. Ya. Nah, akhirnya para pengusaha tersebut mereka tentu uang-uang yang keluar itu dijadikan sebagai upah dalam kos suatu usaha. Nah, akibatnya apa? Barang tadi yang kualitas rendah harganya mahal. Jadi banyak merusaknya. Oleh karena itu dalam Islam sangat, ya, kalau kita perhatikan hukumnya betul-betul adil, akan membawa kesejahteraan bagi suatu umat manusia. Makanya yang diambil Yahudi tadi mengatakan, tokoh mengatakan bihadza qala is-sama wal ardh. Beginilah dengan sikap seperti ini, sikap yang betul-betul tegas bahwa hanya melaksanakan tugas dan tidak menerima hadiah sedikit pun, maka akan lancar semua. Semoga masyarakat kita paham